wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan pengajian membaca hadis-hadis Riyadhus Shalihin, ya. Insyaallah kita akan baca hadis, ya, mulai nomor 1076. Nggak banyak yang kita baca, insyaallah cuma 2 saja yang kita baca, ya. Hadis nomor 1076 dan hadis nomor 1077, ya. Ya. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih, ya. Hadis 1076 diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk terus memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan sholat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka jika mereka telah melakukan yashhadu wa yuqimu dan yu'tu, yashhadu wa yuqimu dan yu'tu, asamu, maka mereka telah melindungi dirinya, minni, dariku, dima'ahum, harta mereka, wa amwalahum, dan dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum, sementara hisab atau perhitungan mereka, surga dan nerakanya dan sebagainya, Allah, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga ini bercerita tentang suasana saat terjadi perang antara Islam dengan bukan Islam, perang, ya, saat terjadi perang. Jadi jika terjadi perang antara Islam dan non-Muslim, perang itu akan berakhir. Ya, perang itu berakhir, kapan berakhirnya? Manakala yang diperangi bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Nah, ini jangan salah paham memahami hadis ini. Jangan dipahami bahwa orang Islam itu kemana-mana disuruh membawa senjata untuk memerangi yang tidak Islam. Jangan salah paham begitu, bukan. Nah, hadis ini posisi dan tempatnya bukan di situ, tapi tempatnya adalah saat atau jika terjadi perang. Ya. Jika terjadi perang dalam Islam, ya, maka perang itu berakhir, maksudnya begitu. Perang itu berakhir manakala yang diperangi, maksudnya ini suasana sudah terjadi perang. Manakala yang diperangi sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi ternyata bukan hanya syahadat saja, termasuk disebutkan juga wa yuqimus shalah. Ya, bersyahadat dan mereka melanjutkan kepada tindak lanjut
atau kelanjutan dari dua kalimat syahadat, yaitu sholat, wa yu'tuz zakat, dan melanjutkan lagi pada membayar zakat. Nah, kalau mereka sudah melakukan syahadat, iqamatus sholah, dan ita'uz zakah, barulah mereka itu asomu minni dima'ahum wa amwalahum. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang bersyahadat itu pura-pura, hanya lahiriahnya saja, sementara batinnya bukan begitu. Nah, kalau yang begitu-begitu, hisabnya, perhitungannya, ya, nanti itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya. Hadis ini, ya, jadi sekali lagi ini bercerita tentang suasana saat terjadi perang, bukan suasana seperti sekarang ini damai-damai saja terus kita keluar rumah mana-mana bawa senjata untuk memerangi semua orang supaya orang itu bersyahadat. Penempatan hadis ini bukan di situ, ya. Penempatan hadis ini bukan di situ, tapi hadis ini bercerita tentang akhir dari peperangan. Akhir dari peperangan. Kemudian juga sekaligus di sini dalam hadis ini dijelaskan bahwa akhir dari peperangan itu bukan cuma syahadat, tetapi syahadat dengan tindak lanjut dari syahadat. Nah, syahadat dengan tindak lanjut syahadat yaitu iqamatus shalah dan ita'u az-zakah. Nah, karena kita sekarang sedang membahas bab al-muhafazah ala shalawatil maktubat wan nahyu al-akid wal wa'id asyadid, ya, maka yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa di sini ada kalimat wa yuqimus shalah. Di salat itu perlu muhafazah alaiha, perlu dijaga. Dijaga pelaksanaannya, ya, secara kuantitatif, maksudnya jumlahnya 5 sehari semalam, dijaga juga kualitasnya, ya, yaitu memenuhi syarat rukun, adab-adab, dan memperhatikan masalah kekhusyuan dan masalah hati. Itu maksud dari wa yuqimus shalah, ya. Yang lain-lain tidak saya kasih keterangan mendalam karena fokus kita di bab iqamatus shalah. Oke, itu hadis yang ketiga di bab ini, atau nomor urut seluruh Riyadhus Shalihin adalah 1076. Hadis nomor 4 di bab ini, atau nomor urut seluruh Riyadhus Shalihin adalah 1077, ya. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Faqala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Fa in ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Muttafaqun alaih. Ya. Wa an Mu'adzin, dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Mu'adz, qala Mu'adz berkata, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengutus diriku ilal Yamani, menuju Yaman, ya. Yaman itu maksudnya adalah daerah sebelah Yamin. Yamin itu kanan maksudnya, sebelah Yamin Ka'bah. Daerah-daerah yang sebelah Yamin Ka'bah itu namanya Yaman, bukan negeri Yaman seperti sekarang ini, ya. Daerah-daerah sebelah Yamin. Berarti asumsinya orang itu berada di sebelah barat Ka'bah. Nah, maka semua kawasan sebelah barat, sebelah kanannya Ka'bah disebutnya Yamin, ya. Pernah dengar gitu nggak, Kak? Yaman tuh maknanya begitu, ah?
Sedangkan daerah-daerah sebelah kiri Ka'bah, daerah-daerah sebelah kiri Ka'bah disebutnya Syam. Aslinya adalah Syam. Nah, Syam itu maksudnya kiri. Ya. Makanya kawasan yang sekarang disebut Syam, ya, di situ ada Palestina, di situ ada Syria, di situ ada Yordania, ya. Sebagian dari Irak itu daerah-daerah itu namanya Syam. Ya. Syam, nah, kiri maksudnya, ya. Nah, waktu itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus Rasulullah SAW ke Yamin, maksudnya ke Yaman, ya. Nah, sekarang ada negara namanya Yaman, ya, negara tapi sekarang, kalau dulu daerah saja. Faqala, maka atau lalu Rasulullah SAW bersabda, innaka, sesungguhnya kamu wahai Mu'adz, ta'ti kauman, mendatangi kaum yang kaum itu min ahlil kitab. Mendatangi kaum min ahlil kitab. Ya, waktu itu daerah mendatangi oleh Mu'adz bin Jabal itu beragama Nasrani. Beragama apa? Nah, sebelum Nasrani daerah itu agamanya Yahudi. Ya, agamanya Yahudi. Nah, mungkin ini saya kasih cerita siang-siang ya. Jadi dulunya kawasan situ agamanya Yahudi. Nah, lalu lama-lama keyahudian mereka itu mengalami perubahan. Nah, lalu datang juru dakwah ke sana membawa agama Nasrani. Relatif ya, lebih orisinil pada waktu itu agama Nasrani. Dan semakin kuat Yaman menjadi Nasrani waktu Yaman dijajah oleh Habasyah atau Ethiopia. Jadi Abrohah itu aslinya adalah gubernur. Nah, statusnya adalah gubernur, walaupun disebutnya raja juga karena berkuasa penuh. Ya. Nah, itu Kristen dia, Nasrani dia. Nah, waktu menyerang Ka'bah itu statusnya itu. Nah, sampai Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, kawasan sana itu masih Nasrani, sempat datang menemui Rasulullah SAW, mengajak dialog. Nah, mereka adalah Nasrani, namanya Nasrani Najran. Nah, Mu'adz bin Jabal itu diutus ke sana untuk berdakwah, menjadi juru dakwah. Maka karena yang datangi ahlul kitab, berarti mereka mengerti tentang kitab suci, mereka mengenal Nabi Musa, mereka mengenal Nabi Isa. Maka pesan Rasulullah adalah fad'uhum. Maka materi dakwahmu yang pertama wahai Mu'adz adalah ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ya, materi pertama kamu, fokus dakwah kamu yang pertama adalah bersyahadat, yang merupakan pintu atau rukun pertama untuk masuk Islam. Nah, sampai mereka tahu, berilmu tentang syahadat, fa'inhum atau lidzalika, kalau mereka dengan sukarela adalah bersyahadat, maka masuk ke materi kedua, fa'alimhum, ajarkan dengan pendekatan ilmiah ya kepada mereka, annallaha iftaradu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka yang telah bersyahadat itu agar mereka sholat 5 waktu setiap hari, sehari semalam. Setiap sehari semalam. Ya. Jadi materi utama setelah syahadat itu ya sholat. Makanya di kitab-kitab yang beredar di sebagian masyarakat kita, dibaca di pesantren-pesantren itu biasanya kitab-kitab dasar, kitab-kitab awal, apakah Safinatun Najah ataukah yang seperti itu ya, itu selalu isinya adalah 2 kalimat syahadat lanjut ke sholat melewati toharah atau bersuci. Itu sudah standar itu ngaji. Nah, ini mengikuti menerapkan hadis ini ya. Fa'inhum ata'u lidzalika, jika mereka telah dengan sukarela mentaati pelaksanaan sholat 5 waktu sehari semalam itu, fa'alimhum, maka ajarkanlah secara ilmiah juga sampai mereka berilmu, anallaha iftaradu alaihim shadaqatan, bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka satu kewajiban zakat. Nah, di sini disebutkan ini sedekah. Aslinya maknanya adalah zakat. Kewajiban zakat. Zakat disebut sedekah karena sedekah itu dari kata sodako. Sodako itu artinya membenarkan atau membuktikan. Nah, orang yang bayar zakat itu berarti membuktikan kebenaran imannya. Membuktikan apa? Kebenaran. Karenanya
zakat juga kadang-kadang disebut sedekah. Nah, tu'khadhu min aghniyaihim, zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqarihim, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, ini sistem dalam Islam, rukun Islam yang ketiga ini zakat ya, diambil dari yang kaya, dibagikan umumnya kepada orang fakir, umumnya. Walaupun ya kalau lebih tepatnya ya kepada asnaf samaniyah, 8 golongan penerima zakat ya. Tapi umumnya adalah ala fuqaraihim. Fa inhum ata'u lidzalika, lalu jika mereka telah taat kepada hal itu, nah, ini Mu'adz bin Jabal dipesan Rasulullah nih. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati Mu'adz, hati-hati Mu'adz. Hati-hati jangan sampai kamu mengambil ya harta mereka yang mulia. Kamu mengambil harta mereka yang mulia. Kenapa? Karena mengambil harta yang mulia itu ada satu bentuk atau mengandung bentuk kezaliman. Nah, kalau mengandung bentuk kezaliman, nanti yang dizalimi berdoa, wah, maka hati-hati berikutnya, wattaqi da'watal mazlum. Ya, takwalah kamu, hati-hati ya Mu'adz, jangan sampai kamu terkena doa orang yang terzalimi. Memang kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sebab antara doa orang terzalimi ya dengan Allah SWT itu tidak ada hijab, tidak ada perintang, nggak ada halangan, nggak ada hambatan, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian terakhir nih peringatan bagi semua petugas ya. Semua petugas dan bukan hanya urusan zakat saja. Nah, petugas atau pejabat ya, itu ada kecenderungan begitu ya. Kecenderungan salah menggunakan wewenang ya. Salah menggunakan wewenang sehingga terperosok pada kezaliman ya. Umpamanya dalam kasus zakat ini begini, umpamanya ya, ini orang Yaman itu kan di antara penghasilan mereka itu kambing ya kan. Kan kambing itu minimal 40 ekor kambing, bayar zakat 1 ekor. Ya kan? Bayar zakat apa? 1 ekor. Berarti kan dari 40 itu diambil 1. Pertanyaannya, 1 yang diambil itu yang mana? Ya kan? 1 yang kurus, 1 yang gemuk. Itu kan bisa saja milih ya kan? Nah, 1 yang dipakai bayar zakat itu jangan petugas zakat yang menentukan. Khawatirnya nanti itu justru harta yang mulianya ya. Apalagi kalau diambil pokoknya pejantannya yang paling subur pokoknya. Ya ini kan potensi mengandung potensi gitu. Walaupun memang yang diambil 1 itu kan 40 begitu. Jadi hati-hati jangan sampai sebagai petugas itu salah atau berlebihan menggunakan wewenang sampai ke tingkat menzalimi, na'udzubillah min dzalik. Nah ini ya sederek sedaya ya pengajian kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Nah, kita tutup dengan doa penutup majelis dan sholatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.